Penetapan 1 Zulhijjah tahun ini antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan pimpinan Pusat Muhammadiyah alami perbedaan. Penetapan ini menyebabkan pelaksanaan Hari Arafah dan pelaksanaan Idul Adha berbeda. Bagaimana pandangan Muhammadiyah terkait Hari Arafah dan puasa Arafah? Berikut penuturan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulawesi Selatan, Abbas Bacomiro, menyikapi hal tersebut. Bismillah, alhamdulillah, waqafa wassalamu ala rasulillah. Di antara hari-hari yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini karena 9 Zulhijjah bahagian dari 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah yang Rasulullah SAW menjelaskan keutamaannya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa tiadalah hari-hari melakukan amal soleh di mana Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai dan mencintainya kecuali beramal soleh pada tanggal 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Hal itu kita bisa lihat dengan firman Allah juga dalam Al-Quran ketika bersumpah, wal fajri wa layalin asyar, di waktu fajar dan 10 hari pertama. Dari sinilah kita bisa lihat dan motivasi kaum muslimin untuk berpuasa dan melakukan amal soleh sangat besar. Namun terjadi masalah di dalam pelaksanaannya. Jikalau pelaksanaan salat Idul Adha dan juga puasa tanggal 9 Zulhijjah itu berbeda dengan penetapan wukuf di Arafah. Karena ketika Nabi SAW ditanya tentang keutamaan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah yang disilakan dengan puasa hari Arafah, itu menggunakan kalimat Arafah itu. Ini kita bisa lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, liman annahu su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Jadi Nabi pernah ditanya tentang keutamaan berpuasa pada hari Arafah itu, di mana dapat menghapuskan dosa 1 tahun lalu, 1 tahun yang akan datang. Karena kita dari sisi lain itu juga terdapat riwayat bahwa Nabi SAW berpuasa itu pada tanggal 9 Zulhijjah, tidak menggunakan kata Arafah itu, puasa Arafah, hari Arafah. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam An-Nasa'i bahwasanya kana Rasulullah SAW yasum tis'a Zulhijjah. Ala Nabi SAW biasa itu puasa dari setiap tahunnya tentunya itu tanggal 9 Zulhijjah. Dua hal yang keadaannya tampak berbeda tetapi bisa menyatu. Di antaranya adalah kalau saja terjadi di suatu negara penetapan tanggal 1 Zulhijjah, apalagi khususnya di Muhammadiyah dengan menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal, di mana penanggalannya itu berdasarkan hisab dengan kriteria wujudul hilal, adalah kemungkinan akan berbeda. Misalnya di Saudi Arabia dengan menggunakan imkan ru'yah yang berbasis hisab. Ya, di antaranya adalah kalau terjadi puasa Arafah di mana kaum muslimin sedang wukuf, sedangkan Indonesia yang di Muhammadiyah belum masuk kepada hari Arafah itu, maka apa langkah Muhammadiyah? Ataukah metode digunakan oleh Muhammadiyah dalam hal seperti ini? Ya, kita lihat Muhammadiyah itu konsisten dengan penggunaan metode hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Bahwa ketika tanggal 1 Zulhijjah telah masuk dengan kriteria 0,01 derajat lebih, maka pada tanggal 9 Zulhijjah itulah puasa Arafah. Ini diselakan oleh hadis Nabi SAW, sehingga tidak berdasar dan berpatokan terhadap wukufnya kaum muslimin yang ada di Arafah. Kenapa? Karena teks hadis Nabi SAW itu dari kalimat shaum yaumi Arafah, berpuasa hari Arafah. Itu artinya ada berpuasa di mana kaum muslimin ada peristiwa terjadi atau dilakukan oleh kaum muslimin berupa wukuf menjadi Arafah. Sehingga untuk memudahkan penamaan itu, maka digunakanlah hari Arafah. Tapi pada dasarnya adalah berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Perbedaan yang terjadi tidak menjadikan kita semestinya
berpecah dan keharmonisan terganggu, karena ini merupakan hasil ijtihad dari kita semuanya, sebagaimana pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45 juga memberikan peluang untuk itu, melaksanakan apa yang kita yakini sehingga menjadi kebajikan baik kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan menghidupkan amal soleh yang ada di dalamnya, khususnya berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.